Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Ananda Ustadz yang sedang belajar di rumah. Semoga antum semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kembali lagi kita bisa belajar bersama pada pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan minggu sebelumnya, kita sudah sama-sama membahas tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat salbiyah, sifat nafsiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita akan sama-sama membahas tentang sifat-sifat mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah, yang pertama, sifat-sifat mustahil bagi Allah. Apa itu sifat mustahil? Sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Allah, tidak mungkin melekat di Allah. Ya, jadi itu adalah sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama, Adam itu artinya tidak ada. Adam ya, pakai ain, Adam, bukannya Nabi Adam, bukan. Adam artinya tidak ada. Itu adalah lawan dari sifat wujud atau ada. Hudus atau baru, lawan dari sifat kidam atau terdahulu atau siap sedia. 3. Fana atau rusak, lawan dari sifat bako atau kekal. Mumasalatu lil hawadisi atau serupa dengan makhluk, lawan dari sifat mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Ihtiyajuhu ila ghairihi, ini yang kelima, atau membutuhkan yang lain, lawan dari sifat qiyamuhu lil hawadisi atau berdiri dengan sendirinya. Yang keenam, ta'addudun atau berbilang atau lebih dari satu. Ini adalah lawan dari sifat wahdaniyah atau esa. Yang ketujuh, ajzun atau lemah, lawan dari sifat kudrat atau berkuasa. 8. Karohah atau terpaksa, lawan dari sifat irodat atau berkehendak. 9. Jahlun atau bodoh, lawan dari sifat ilmu atau mengetahui. Mautun atau mati, lawan dari sifat hayat atau hidup. Summun atau tuli, lawan dari sifat sama atau mendengar. 12. Umyun atau buta, lawan dari sifat basor atau melihat. 13. Bukmun atau bisu, lawan dari sifat kalam atau berfirman atau berkata-kata. 14. Ajizan, maha lemah. 15. Mukrohan atau terpaksa. 16. Jahilan atau bodoh. 17. Mayitan atau mati. 18. As-sama atau maha tuli. 19. A'ma atau maha buta. 20. Abkama atau maha bisu. Ya, itu semuanya ke-20 sifat ini adalah sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Ya, jadi itu lawan katanya dari sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna, nama-nama Allah. Seperti itu. Selanjutnya, sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah itu adalah sifat kebebasan Allah, ya, sifat yang dimiliki oleh Allah sebagai Tuhan alam semesta. Jadi itu adalah pengertian dari sifat jaiz Allah. Apa saja sifat jaiz bagi Allah? Yang pertama, kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu. Ya, kebebasan untuk mencipta itu adalah sifat jaiz bagi Allah. Ya, Allah itu bebas untuk menciptakan sesuatu, alam semesta, langit, bumi, dia bebas menciptakan itu semua. Ya,
dan tidak mencipta sesuatu. Dia juga bebas untuk tidak mencipta sesuatu. Jadi Allah itu memiliki wewenang untuk menciptakan sesuatu dan tidak menciptakan sesuatu. Jadi semuanya itu atas kehendaknya Allah. Oke, selanjutnya apa? Yaitu bebas untuk mengatur semua makhluk yang sesuai yang dia kehendaki. Oke, jadi kalau Allah berkehendak kun fayakun maka jadilah. Ya, dan Allah itu mengatur semuanya yang Dia ciptakan. Dia menciptakan dunia ini ada malam, ada siang. Maka Allah mengatur waktu itu. Ya, Allah menciptakan manusia, Allah mengatur bagaimana manusia itu. Ya, Allah menciptakan bumi, Allah lah yang mengatur apa saja yang ada di dalam bumi itu. Ada yang mati, ada yang hidup, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah kebebasan Allah dalam mengatur semua makhluk sesuai yang Dia kehendaki. Terserah Allah. Ya, Allah mau menciptakan dia seperti ini, maka jadilah seperti ini. Ya, jadi itu adalah sifat jaiz bagi Allah. Ya, oke, jadi sifat jaiz bagi Allah itu ada dua. Jadi itu cuman ada kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu, dan yang satu lagi kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang Dia kehendaki. Oke, next. Selanjutnya, perilaku orang yang beriman kepada sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melaksanakan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab, sebab setiap tugas atau pekerjaan kita selalu dilihat atau diawasi dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Maka kita melaksanakan itu dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, beribadah dan bekerja dengan sebaik mungkin ketika kita sehat dan punya kesempatan. Sebab sewaktu-waktu kita bisa sakit apabila Allah berkehendak demikian. Ya, kita tidak ada yang tahu kapan kita sakit atau kapan kita meninggal. Jadi manfaatkanlah kehidupan kita ini dengan sebaik mungkin ketika kita sehat dan kita punya kesempatan untuk itu. Ya. Nah, yang ketiga, selalu mawas diri dari perbuatan dosa dan tidak pernah bosan meminta kebaikan kepada Allah, sebab Allah adalah zat yang maha mendengar segala permohonan makhluknya. Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Allah adalah zat yang maha mendengar. Maka kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, jangan pernah bosan untuk berdoa. Jangan pernah bosan untuk meminta segala sesuatu kepada Allah, ya. Dan juga kita sebagai manusia, kita harus menghindari dari dosa. Seperti itu, ya. Yang keempat, tidak berputus asa apabila ada sesuatu yang tidak disukai menimpa diri kita. Sebab Allah yang maha berkehendak tidak pernah bermaksud buruk dengan sesuatu kejadian yang dikehendakinya. Ya, janganlah berputus asa. La tai'asu. Itu artinya janganlah berputus asa. Tidak, yang kelima, tidak sombong dengan apapun yang dimiliki. Sebab setiap yang kita miliki berasal dari Allah yang maha berkehendak. Ya, jangan sombong, jangan takabur, jangan berbesar diri, ya. Sebab apapun yang dimiliki itu adalah titipan dari Allah. Ya, kita hanya dititipkan, kita hidup di dunia ini hanya sementara, ya, dan kita juga nanti akan kembali lagi kepada Allah. Yang keenam, selalu berterima kasih atau bersyukur kepada Allah, sebab Allah senantiasa melihat dan mengawasi kita. Ya, jangan lupa bersyukur apapun yang diberikan sama Allah, apapun pemberian dari Allah itu kita harus syukuri. Yang ketujuh,
tidak pernah melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah, sebab Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Contoh perbuatan syirik adalah mendatangi dukun untuk meminta segala sesuatu kepadanya. Ya, oke. Ya, jangan syirik. Ya, syirik atau menyekutukan Allah. Seperti itu. Tiada Tuhan selain Allah. Maka kalau kita percaya ada Tuhan selain Allah, berarti kita sudah melakukan perbuatan syirik. Ya, maka perbuatan syirik ini adalah perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah. Oke, itu adalah perilaku orang yang beriman kepada sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan dipahami itu semuanya. Baiklah, pada pertemuan hari ini itulah yang bisa Ustadz sampaikan, dan itu adalah materi terakhir di bab yang kedua ini. Apabila ada yang kurang paham, ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di Classroom atau langsung ke WA Ustadz. Nanti Ustadz akan menjawabnya. Lalu yang ingin Ustadz kasih pada hari ini yaitu tugas. Silakan didengarkan, silakan diperhatikan. Tugas antum adalah meringkas, merangkum ya bab 1 dan bab 2. Jadi kita sudah membahas bab 1 dan bab 2. Banyak materi yang sudah Ustaz sampaikan. Tugas antum adalah merangkum semuanya. Nah, bagaimana merangkumnya, Zat? Ustaz kasih contoh merangkumnya itu dengan dengan sesuatu yang mudah dipahami dan mudah dihafalkan. Misalkan seperti ini, kalian buatlah semenarik mungkin. Contohnya Ustadz kasih di peta konsep ini. Jadi ini kan bab pertama. Bab pertama itu dasar dan tujuan akidah Islam. Apa saja yang dibahas? Yaitu ada pengertian akidah Islam, dalil tentang dasar dan tujuan akidah Islam, hubungan antara iman, Islam dan ihsan, dalil tentang iman, Islam dan ihsan. Nah, itu kalian jabarkan semuanya itu ya. Ya, yang namanya ringkasan, yang namanya rangkuman itu tidak perlu banyak. Yang penting-penting saja yang antum tulis. Ya, pengertian akidah Islam apa? Nah, lalu dalilnya dan dasar tujuan akidah Islamnya apa? Gitu. Terus pengertian iman apa, Islam apa, ihsan apa, lalu hubungannya apa, dalil tentang imannya dan Islam ihsannya itu apa, ya. Jadi mudah antum pahamin. Nah, lalu pada bab kedua ini juga seperti ini, ya. Ini contoh saja. Terserah antum mau buat seperti apa. Yang penting antum bisa memahami itu sendiri dan nanti itu untuk antum juga. Antum belajar dari situ dan tidak perlu lagi kebat-kebet buku ya, membaca sebanyak ini karena antum sudah punya ringkasan. Sifat-sifat Allah ya, apa saja yang dibahas di bab kedua ini? Yang pertama sifat wajib. Ya, sifat wajib ada apa aja? Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat manawiyah. Nah, kemarin kan udah usah jelaskan sifat nafsiyah itu apa. Ya. Terus sifatnya apa aja? Sifat. Sifat salbiyah itu apa pengertiannya? Ya. Lalu apa saja yang termasuk sifat-sifatnya? Begitu juga sifat ma'ani dan sifat manawiyah apa aja? Ya. Lalu dalilnya apa? Ya. Dalil nakli dan akli. Dalil nakli itu dalil yang ada di dalam Al-Qur'an berupa ayat. Nah, itu dalil nakli namanya. Kalau akli itu yang dibuktikan dengan logika. Nah, contohnya dalil tentang Allah itu ada. Sebutkan ayatnya apa. Ya, lalu aklinya, oh, Allah itu sudah menciptakan alam semesta ini. Itu adalah bukti
Ya, itu adalah dalil akli bahwasanya Allah itu ada. Nah, antum buat seperti itu. Nah, lalu sifat-sifat mustahil dan jaiz yang Ustaz sebutkan tadi dirangkum, disebutkan. Ya, dan terakhir perilaku orang yang beriman seperti apa. Ya. Jadi kalau antum sudah punya ini, kalau antum sudah membuat ini, belajarnya jadi mudah. Seperti itu ya. Itu adalah tugas yang Ustaz kasih pada pertemuan hari ini. Ya, agar antum punya ringkasan, agar antum punya rangkuman dan tidak perlu lagi banyak-banyak membaca dari buku, agar antum juga siap untuk penilaian tengah semester minggu depan ya. Minggu depan kita ada UTS ya, atau PTS sekarang disebutnya. PTS itu penilaian tengah semester. Jadi antum silahkan pelajari itu, dari materinya itu dari bab 1 sampai bab 2. Cuman 2 bab itu saja, antum baca-baca kembali, antum rangkum, antum pahamin ya. Semoga sukses PTS-nya. Itu saja. Oke ya, paham ya. Itu saja yang Ustadz bisa sampaikan pada hari ini. Silakan Ustadz tunggu rangkumannya. Silakan dikumpulkan di classroom. Ustadz kasih waktu sebelum UTS ini ya. Berarti terakhirnya minggu depan ya. Hari Kamis minggu depan. Oke, itu saja yang sudah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.